Tes 1 2 3, halo semuanya, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan ini agak maaf ya, kenapa? Karena kemarin kan rencananya kalau mau ngupload itu di setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, untuk minggu kemarin ternyata nguploadnya itu kalau nggak salah nggak di hari Senin, tapi di hari Selasa. Nah, yang sekarang minggu ini ternyata gue mengulangi kesalahan yang sama. Gue tidak mengupload di hari Senin, tapi ya gue uploadnya adalah di hari Selasa. Nah, sedikit penjelasan atau apa nih? Alasan dari gua, kenapa? Karena kemarin di weekend yang panjang itu ya, 5 6 7 gua itu ke sorry, yang satu lagi, Pesta Pora 2025. Nah, gua ke situ. Jadi hari Seninnya gue pakailah istirahat dulu kali ya, sebelum dar-der-dor lagi gitu, menyambut hari yang seperti biasa. Nah, tapi, nantilah jelasnya nanti pasti gue bakal ceritain, tapi untuk sekarang kayaknya untuk di episode yang kali ini gue upload di hari Selasa ya, di tanggal berapa nih, 9 September, tapi kebetulan gue ngetek ini juga di tanggal 9 September, dan seperti biasa ngeteknya masih pakai Samsung A72 gue, dan juga untuk mikrofon wireless-nya pakai dari Holyland lah A1 yang ekonomis aja lah ya, yang bukan pakai charging dock, bukan. Gue pakai yang pakai apa? Charger plate ini ya yang warna putih. Nanti mungkin akan gue ceritakan tentang Pesta Pora 2025 ini untuk next ke depan. Jujur pasti akan banyak dan menguras tenaga karena pasti gue ceritanya sambil senyum-senyum karena se-happy itu. Nah, before that, ini gue mau ngobrolin adalah tentang salah satu gejolak pemerintahan Indonesia, yaitu eh, pengunduran diri seorang Menteri Ekonomi Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani, atau biasanya singkatan namanya inisialnya itu adalah SMI. Gue lupa I-nya apa itu ya. Nih gue nggak sempet Google, entah Indri, gitulah. Pokoknya you know lah ya. Dan gue tapi mau lihatnya bukan bagian kebijakannya, pemerintah gimana gitu-gitu, enggak. Gue akan mengkurasi sesuai yang gue tahu saat ini gitu ya, bukan yang setelah gue googling atau gimana gitu, enggak. Yang istilahnya orang awam pun begini loh istilahnya opininya, ini kan menurut gue ya. Nah, beberapa tadi ketika gue lagi kayak penasaran, kepo gitu kan, gue agak sempat browsing-browsing dikit, tapi bukan yang mendalam, tapi ini adalah yang highlight. Ternyata Ibu Sri Mulyani itu udah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia itu udah 14 tahunan atau 15 tahunan gitu. Jadi sudah cukup senior, berarti kalau gua nggak salah nih ya, sudah dari zamannya Pak SBY kali ya. Nah, karena kan kemarin Jokowi 2 periode nggak ganti-ganti. Berarti kan nih istilahnya selain kementerian yang strategis, untuk kategori menterinya udah yang sangat-sangat senior sekali gitu. Karena sudah segitu tahunnya sebagai petahana untuk menteri di Kementerian Keuangan gitu kan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena Ibu Sri Mulyani kan kalau kita tahu track recordnya itu kelasnya, levelnya adalah untuk urusan internasional gitu, karena dulu sempat berkiprah di IMF, ya IMF ya kalau nggak salah, terus coba correct me if I'm wrong. Nah, dan juga ternyata menjadi menteri itu istilahnya kategorinya sudah dari muda gitu ya, bukan yang kayak udah umur 60-an masuk kementerian, atau misalnya umur 50-an tiba-tiba jadi menteri karena adalah kader politik, bukan. Jadi emang benar-benar menjadi menteri karena seorang profesional di bidangnya. Nah, itu yang gue lihat gitu kan. Ini correct me if I'm wrong juga gitu, karena inilah yang gue tahu sebagai seorang awam aja sih. Nah, lalu, eee
Ini ternyata kemarin ketika sempat Ibu Sri Mulyani ngasih, bukan ini ya, bukan ibunya sih, ternyata ini kan hoaks ya, ada berita-berita nggak bener atau kayak gimana, temen gue sempet bikin story, ternyata Ibu Sri Mulyani itu adalah, statusnya adalah sebagai seorang dosen dan juga guru besar di UI gitu kan, di alma maternya dia sendiri gitu. Nah, yang mana waktu itu gue lagi ketemu temen gue, lagi sharing-sharing aja, gue bilang, "Eh, iya nih gue tertarik kayaknya nih mau ngambil, sekolah master gitu, kalau misalnya bagian ekonomi di mana ya?" Soalnya kan gue kerjanya sekarang di bidangnya industri finance gitu. Dia bilang, "Ya UI lah." "Oh UI ya? Kenapa nggak ITB aja? Soalnya kayaknya namanya lagi up banget deh itu ITB yang di Kuningan, yang di Jakarta." Iya sih emang lagi kegoreng banget, cuman ya kalau untuk yang nomor satunya, kalau kata dia ya, karena mungkin dia dia sekolah ngambil masternya juga di sana, dia bilang, "UI lah." "Oh iya kenapa?" "Ya lu lihat aja Menteri Keuangan sekarang siapa." Oh iya bener, Bu Sri Mulyani, almetnya UI gitu kan. Terus banyak lagi, dosen-dosen besar atau misalnya guru besarnya ya terkenal gitu, kayak Renhard Kasali gitu, terus ya banyak lah. Nah makanya gue bilang, "Wah berarti iya nih kalau untuk sekolah ekonomi mungkin terbaik di Indonesia ya di FE-nya UI," gitu kan. Nah cuman ini yang gue mau masuk, tadi sempat gue nyari, yang penggantinya Ibu Sri Mulyani ini adalah Bapak Purbayan, siapa gitu, yang gue ingat adalah Purbayan doang gitu, ya Purbaya ya, karena kalau nggak salah, ada daerah di Jogja namanya Purbayan. Nah ini kan Bapak Purbaya ya. Iya bener nggak sih? Ih gue takut salah deh, ini ntar deh gue coba buka HP dulu, ini karena nama nama orang orang sukses nih, nanti kalau salah, banyak yang merasa, apa namanya, di harus dikoreksi gitu kan, ya Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, yang kepikiran di gua adalah, kan emang pernah banyak di berita udah dikasih tahu, jabatan sebelumnya adalah seorang ketua dewan komisaris apa konsorsium gitu di lembaga simpan pinjam. Nah ini, kalau yang ini nggak perlu gua searching dah, kalau misalnya salah-salah maaf lah ya, pokoknya pokoknya bagian ketua dewan di LPS, lembaga, penjamin simpanan. Nah itu dia, buat salah kan gua. Nah terus, eee, ternyata ini adalah alumni ITB. Wah berarti gue bilang, nah berarti kalau kayak gini sekarang, kampus ekonomi terbaik udah bukan lagi UI gitu di Indonesia, itu ITB. Lihatlah Menteri Keuangannya sekarang siapa gitu kan. Nah cuman pas gue lihat, browsing-browsing lagi lah, gelarnya insinyur. Jangan-jangan nih yang bener gue pikirin, jangan-jangan beliau adalah lulusan teknik, bukan lulusan ekonomi. Dah, berarti kan bukannya SBM ITB yang lebih bagus daripada FEUI, bukan, tapi ini adalah fakultas tekniknya yang lebih bagus. Nah ternyata gue lihat lagi, tekniknya itu adalah teknik elektro cuy, sama kayak gua. Wah gila, tiba-tiba gue jadi sahabat nih kan sama Bapak Menteri Keuangan gitu kan. Karena sama-sama anak elektro dan ya karena gue dulu masuk elektro emang niat banget gitu ya, yang pengen sih kalau bisa gitu kan gue masuknya adalah stay-nya ITB gitu kan, Sekolah Tinggi Ilmu Elektronya ITB, cuman ya gimana kan nggak nyampe situ juga. Nah, terus kalau yang gue lihat ketika anak teknik masuk ke dunia, ekonomi gitu ya, pasti kayaknya tipe orangnya, tipe pekerjaannya yang lebih analitikal. Karena emang kalau anak teknik begitu kali ya, kan ada dulu kan ada praktikum-praktikum di laboratorium. Nah, nanti kan di situ kita ngasih tuh analisa, kayak gimana analisanya gitu. Itu pasti di setiap praktikum ada tuh bab tersendiri tentang analisa. Nah, jadi makanya kayaknya nih, tipe kepemimpinannya adalah bakal, analitik gitu. Cuman beberapa temen gua yang emang jurnalis bilang katanya, ini kayaknya takutnya bapaknya, tipenya adalah yang yes man gitu. Jadi
Apa yang presiden mau, minta, langsung diokein, di-yes-in gitu. Sedangkan kalau Sri Mulyani kan enggak gitu, karena dia lebih paham, lebih mengerti, jadi nggak mudah mengatakan iya sebelum bisa mencari solusinya terlebih dahulu gitu. Ini mah menurut gua aja gitu, nggak tahu deh bener apa kagak. Toh teman-teman juga pasti tahulah yang lebih tahunya kayak gimana gitu kan. Nah, balik lagi nih. Wah, berarti emang anak teknik nih mantep banget gitu kan. Kuliah teknik tapi bisa lah ini mah, ngurusin, dunia finance gitu kan. Walaupun pastilah, sekolah master dan doktornya adalah, ekonomi kali ya, karena ternyata tadi gue lihat katanya dia untuk master dan doktornya itu adalah di, eee, US, United States of America, yaitu di ba Indiana atau Arizona gitu, sorry gue lupa ini. Padahal tadi baru browsing gitu. Yang pasti adalah di University of Purdue. Ya nggak tahu nih, pronunciation-nya kayak gimana gitu ya. Cuman, untuk hurufnya tuh Purdue gitu. Nah kalau do itu gue kayak udah pasti itu pasti do bacaannya. Depannya entah Purdue atau Pardue gitu, gue nggak tahu deh itu kayak gimana ya. Correct me, kasih tahu yang bener kayak gimana. Kan kayak gitu ya. Terus, di situ dapat gelar MSc. Nah, MSc jangan-jangan teknik nih, karena kampusnya itu, salah satunya adalah bagian tentang, eee, agraria apa ya, dan juga mekanik gitu, teknik. Nggak tahu deh, pokoknya nanti kita lihat lagi, kita browsing-browsing lagi ya. Cuman gue bangga aja sih sebagai anak teknik gitu kan, dan sekarang gue juga, berkarir di bagian finance gitu kan. Nah, bapak ini jadi untuk karirnya emang dulu sebagai anak teknik banget, jadi field engineer di Schlumberg gitu, salah satu kalau nggak salah pasti alumni teknik kebanyakan pengen nih di perusahaan besar-besar yang kayak gini sih, ke luar negeri, dibayarnya mata uang asing gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah itu, masuklah ke dunia, eee, finance sebagai analis atau sebagai apa gitu, gue lupa ya, kalau nggak salah itu di Dana Reksa. Nah, habis itu ya makin tinggi posisinya karena mungkin pendidikannya juga dari luar gitu kan, bagus, ya udahlah, pinter. Akhirnya sampailah, masuk ke pemerintahan sebagai staf ahli apa, sebagai, komite apa, pertimbangan khusus menteri apa, kayaknya dulu pernah jadi di bawah under-nya Chairul Tanjung ketika Chairul Tanjung masuk ke pemerintahan, pernah di under-nya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, LBH, LBP mohon maaf. Terus juga apalagi track record-nya ya. Kayak gitu, gitu. Nah, ada lagi nih, ternyata kemarin tadi yang lihat di, siaran-siaran di TV atau yang di-share juga di YouTube yang tadinya Wisda TV, ternyata bapak ini mengakui, "Ya saya ini kan ngomongnya agak rada agak," istilahnya kalau kata Ibu Sri Mulyani ngomongnya agak koboy gitu. Nah, tadi barusan dibilang sama Ibu Sri Mulyani mungkin bisa di pelajari terlebih dahulu gitu, karena takutnya nanti salah artikan atau misalnya ada orang iseng malah di ditujukan atau dibuat berita yang nggak benar gitu kan. Nah, cuman yang gue lihat ya emang mungkin gara-gara anak teknik gitu kan, yang namanya anak teknik, gila lu, eee, kalau misalnya dulu anak teknik yang benar-benar kayak berteman banyak, bukan yang kuper atau gimana gitu kan ya. Ya mungkin gaya sosialnya kayak gitu. Terus juga gue lihat juga, kalau yang gue lihat lagi itu pertanda mungkin, eee, memang pinter atau jenius karena bisa me menjelaskan sesuatu yang terlihat rumit itu dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami. Nah gitu. Jadi kayaknya istilahnya ya udah ngomongnya begini aja gitu kan, kayak dibilang, "Ya saya udah bekerja di bidang finance sudah 15 tahun, jadi saya udah tahu gimana, eee, meningkatkan apa, memperbaiki ekonomi." Nah itu kan simpelnya aja ngomongnya. Sedangkan kalau misalnya mau yang lebih agak halus ngomongnya, ya bilang, "Ya dengan
kapasitas atau pembelajaran saya selama ini yang baru sekitar 25 tahun misalkan gitu kan, ya saya optimis, semoga bisa memperbaiki ataupun meneruskan legacy yang sudah ditinggalkan ibu gitu. Nah mungkin gitu kali ya bahasanya kalau yang misalkan lebih PR atau gimana gitu. Makanya katanya nanti dia akan belajar lagi atau masih akan, pasti chit-chat atau, bersinergi juga dengan Ibu Sri Mulyani sebagai penerusnya gitu kan. Karena pasti, Ibu Sri Mulyani lebih tahu, oh iya karena sebelumnya dibikin program kayak gini, karena kedepannya tujuannya adalah untuk ini. Jadi kemungkinan kamu kalau misalnya mau bertindak untuk program yang ini, mungkin bisa dilihat dulu tujuan awalnya karena seperti apa, mungkin kan kayak gitu kan tuh ya. Nah Nah, yang gue lihat lagi, itu bukan karena yang cara komunikasinya atau gimana, gue mah tetap support aja karena ya udahlah, anak teknik atau, ya udahlah kita lihat aja gimana kan, diberi kesempatan, siapa tahu, memang bisa sesuai harapan atau bisa, mengejar target-target atau bisa menemukan solusi-solusi untuk, eee visi misi ke depannya gitu kan. Nah, ketika ngelihat interview dia atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ataupun juga, pidatonya, isinya, ini mengingatkan gue dengan sosok yang sangat kalau gue rasa mirip ya, karena walaupun gue nggak terlalu mendalami sosok berikut ini, karena yang gue lihat ya udahlah ya cuman highlight-nya doang gitu kan, yang ngelihat yang apa yang dibawa sama media aja, itu juga nggak gue cari-cari, cuman yang selewat aja gitu kan. Yaitu dari seorang mantan Prime Minister of Britania Raya, yoi, yaitu adalah Boris Johnson. Nah, kan, coba lu pikirin, Boris Johnson kadang dia kalau ngomong gitu ya, karena mungkin track record-nya gitu kan, dia itu sukses dulu sebagai anggota parlemen, sebagai wali kota London, mayor ya, gubernur berarti. Terus wali kota apa gubernur ya? Forget me if I'm wrong gitu ya. Terus juga sebagai pernah jadi Minister of Foreigner sebelum menjabat sebagai Prime Minister. Jadi track record-nya juga sudah oke, senior gitu kan. Dan, emang pembawaannya yang mungkin friendly banget karena kan foreigner ya, Minister of Foreigner berarti kan, untuk koneksi-koneksi atau PR-nya kan bagus gitu kan. Nah, eee, ngomongnya juga gitu tuh, atraktif gitu kan, kayak tidak terlalu serius atau misalnya gimana, mengingatkan gue dengan Boris Johnson, Bapak Purbaya ini gitu kan. Di mana kalau yang kita lihat nih ya, ini sedikit tadi ketika gue bilang, "Oh iya nih kayak Boris Johnson ya," langsung deh gue Google lagi Boris Johnson, oh iya nih mukanya dia begini nih, rambutnya ikonik gitu kan, blond tapi bukan disisir rapi gitu, bukan kan. Nah, sedikit yang tadi gue inget-inget lagi tentang Boris Johnson ya. Boris Johnson ini kan menjadi prime minister itu menggantikan minister yang sebelumnya siapa ya, Dave Cameron atau Theresa May gitu kok, kayaknya Theresa May deh. Cuma ya, kalau Dave Cameron kan makin ke sananya lagi atau Tony Blair. Tony Blair kayaknya lebih lama lagi Tony Blair dah, yang kalau nggak salah dia kemarin sempat diisukan menjadi salah satu petinggi Danantara gitu ya, entah penasehat atau apa gitu, kalau nggak salah nih ya, ini kan gue seingat gue aja gitu. Nah, eee, Boris Johnson ini kalau nggak salah juga itu kan menjadi prime minister adalah belum lama-lama ini, kalau nggak salah tuh zaman sebelum Covid dan prime minister yang menghadapi Covid gitu. Nah, berarti istilahnya itu emang prime minister yang istilahnya, kita lihat ya, bener-bener kebijakannya harus kita lihat banget karena di masa-masa yang strategis. Zaman dulu prime minister Inggris ketika zaman Perang Dunia Pertama mungkin, atau yang gue ingat adalah Perang Dunia Kedua, yang legendary pidatonya yaitu Sir Winston Churchill. Nah, itu dia. Itu kan dia pidatonya sangat berapi-api, bukan berapi-api ya, sangat memotivasi lah istilahnya untuk
parlemen atau semua yang mendengarkan pidatonya gitu ketika Perang Dunia Kedua melawan Jerman, sekutu melawan Jerman gitu kan, dan akhirnya ujung-ujungnya menang juga kan Inggris, maksudnya ya sekutu gitu, Amerika, Jerman gitu, French juga gitu kalau nggak salah. Nah, mmm, makanya deh, gue bilang, "Wah, karena mirip-mirip sama atau yang terlintas sama gua ada seperti Boris Johnson, nah gue percaya nih kayaknya sih ini bakal, masa masa depan cerah lah ya, bukan suram ya, untuk di kepemimpinannya Bapak Purbaya ini di Kementerian Keuangan gitu. Karena ngelihat sekilas saja, ini cuman opini gue pribadi gitu kan. Nah, Winston Churchill ya, Boris Johnson ini ketika dia menjadi Prime Minister atau Perdana Menteri, itu kalau gue lihat ya kebijakan-kebijakan dia tuh juga gue merasakan kan itu kayaknya sangat bagus gitu, atau misalnya yang gue lihat adalah pas gitu. Contoh nih ya, contoh nih. Jadi di awal-awal dia menjabat, dia langsung, menekan persetujuan bahwa, Inggris cabut dari Uni Eropa atau yang kita kenal namanya Brexit, Britanian Exit gitu kan. Nah, awalnya banyak yang bilang, "Wah, nih jangan sampai kayak gini nih, kalau kayak gini bakal susah nanti ke depannya untuk, birokrasi atau gimana gimana gimana," gitu kan. Tapi kalau gue lihat, wah, ini bener juga dong, ini sesuai dengan yang dulu di mana ketika Eropa ingin menggantikan mata uang mereka yang beragam menjadi mata uang yang satu gitu, yaitu euro. Jadi bisa makin gampang gitu atau makin mengkuat nih benua gitu. Terus dibuatlah juga, EEU gitu, European United gitu kalau nggak salah ya. Makanya jadinya yang tadi mungkin mata uangnya berapa berapa berapa, sekarang kan jadi euro, wah euronya juga nilai tukarnya makin lama makin makin, menguat lah gitu kan. Cuman Inggris, pound sterling sebagai mata uang dengan nilai tukar yang paling, besar di dunia, wah ini correct me if I'm wrong juga gitu ya. Itu dia bilang, "Ngapain nilai gua kan gede, kalau gue ikut-ikutan rubah jadi euro, jadi kecil nanti nilai mata uang. Wah ini mah biar mereka aja yang untung, gua nggak usah ikut-ikutan, gua kan negara gede, gua punya tradisi yang lebih mantap, gue bisa berdiri di atas kaki sendiri," gitu kan. Karena kalau kita lihat kan dia kan negaranya adalah di pulau gitu, bener-bener tidak ada perbatasan. Karena ini kan United Kingdom gitu kan, eee, yang sebelah-sebelahnya kan pasti nurut apa kata Britain gitu, under the Queen waktu itu kan, walaupun sekarang kan under King gitu kan. Ada Wales, ada North Island atau Irlandia, apalagi ya, lupa dah pokoknya itu kan. Nah, itu kepikirannya gitu, makanya enggak, gue nggak mau bikin euro, gue mau tetap pound sterling sendiri, toh nilai tukar gue udah paling mantep gitu kan, istilah katakan begitu. Nah, ketika Brexit, akhirnya dikeluarlah juga kan, ngapain gue ikut, udahlah gue bisa berdiri sendiri gitu, toh gue juga udah negara paling mantep, kota paling diidam-idamkan mungkin orang kalau mau dipilih imigran pengen ke tempat gua dah gitu kan, finance-nya juga bagus, teknologi juga maju gitu kan. Nah, eee, masuklah akhirnya Brexit. Nah, kalau yang gue lihat dari keputusan Brexit ini karena gua sangat mengikuti sepak bola, nah ketika sesudah Brexit, sepak bola di Inggris makin bagus banget. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya Liga Inggris, Premier League itu menjadi, liga nomor satu di dunia gitu. Semuanya pasti menstandarisasi kalau bisa kita kayak, Liga Inggris gitu kan. Lihat aja tuh dia, eee, TV rights-nya aja bisa segede itu gitu kan. Hadiah untuk yang juara akhir musim atau peringkat beritunya, wah gede banget. Kalah liga kita negara-negara lain sama Inggris gitu kan. Terus jadinya banyaklah untuk pemain-pemain yang pengen berlaga di Inggris karena wah levelnya kompetitif, pengen menunjukkan gue di liga terberat aja bisa, gue emang pemain jago gitu kan, otomatis juga digajinya gede juga karena revenue dari Liga Inggris kan segede itu, makanya dia juga bisa memberikan gaji yang segede itu juga untuk, pemain-pemain gitu kan. Nah ini keputusannya bagus juga sih untuk atau berdampak sowel lah untuk
Liga Inggris sendiri gitu kan. Jadinya, kayaknya menteri kita yang baru nih bisa nih kayaknya, karena kalau gue lihat sih udah mirip-mirip Boris Johnson. Nah, ini kan angin baik gitu kan. Ini paling yang gue tahu sih tentang Boris Johnson yang baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya sih gue kurang tahu ya, atau gue kurang baca atau kurang highlight gitu kan. Walaupun kayaknya dia kemarin eh mengundurkan diri menjadi prime minister gara-gara isu apa gitu ya, pelecehan seksual atau apa gitu, gue lupa juga dah. Nah, ada lagi nih, kan dia ternyata prime minister yang menghadapi Covid gitu di awal-awal. Nah, dia meng menanggulanginya atau mencari solusinya tuh, wah, tercepat di antara, negara-negara lain gitu, yang paling pertama lah dengan menginisiasikan, vaksin nasional vaksin massal nasional gitu kan. Dan kalau nggak salah juga nih, salah satu penemu vaksin massal itu, kan ada tim ya kalau nggak salah patennya dipegang sama 8 orang atau 6 orang gitu, dan salah satunya adalah orang Indonesia yang kemarin baru aja diberikan, penghargaan atau bintang apa gitu kan oleh negara gitu kan, si dokter itu yang dimana dokter ini tuh alumni Penabur Jakarta apa kalau nggak salah juga ya, ibu dokter gitu kan, maksudnya ibu dokter karena dia, untuk berkarir adalah di dunia biotek gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa baca lagi kayak gimana-gimananya. Nah, itu tadi ya untuk kebijakan Boris Johnson. Jadi, negara yang pertama yang menginisiasi untuk vaksin massal, istilahnya kebijakan tercepat untuk menanggulangi COVID-19. Nah, itu kan pasti, eee, apa namanya, ber berpengaruh dengan ekonomi kan, yang tadinya mungkin anjlok, ternyata ya responsnya cepet, balik normalnya gampang, lebih cepet juga gitu. Walaupun kalau nggak salah waktu zaman Covid dia kena denda juga karena melanggar undang-undang tentang keramaian apa ya, kalau nggak salah juga ini ya, kan seingat gue doang nih. Nah, terus juga ternyata dia, menjadi, salah satu pimpinan negara yang termasuk paling cepat dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Nah, kan kayak orang bilangnya, "Wah, nih hebat nih bisa mengambil, kebijakan atau, peran yang, signifikan pertama," gitu. Nah, cuman buat gue yang sebagai fans Chelsea, ini gara-gara dia juga nih Roman Abramovich jadinya ngejual Chelsea gitu kan ke Todd Boehly. Padahal kalau misalnya kagak dibekukan itu Chelsea ya tetap bisa punyanya Roman Abramovich, kan masih seneng gue sekarang nih Chelsea, gue mantep nih undernya Roman Abramovich. Walaupun ya sekarang di undernya Todd Boehly, konsorsiumnya Todd Boehly, makin ke sini sih makin kelihatan progresnya gitu kan. Walaupun ya progresnya ya ada juga sih yang bikin gak seneng kan. Nah gitu. Kalau nggak salah apalagi ya dia nih tentang Boris Johnson ya. Oh, udah tadi ya, ketika dia berpidato untuk pengunduran dirinya sebagai prime minister, yang jadi highlight orang adalah ketika dia bilang, "Oke, say thank you," apa apa apa, kata-kata terakhir adalah, "Hasta la vista baby." Wah, anjay. Gokil, keren ya. Itulah salah satu mungkin, pemimpin-pemimpin yang gua, eee jadikan panutan kali ya, ada Boris Johnson, Winston Churchill, ada Bapak Wisnu Tama, Bapak Ignatius Jonan, terus juga ada siapa lagi ya, buset dah gue lupa lagi siapa aja nih yang gue jadikan panutan, yang penting itu tuh Wisnu Tama, Bapak Ignatius Jonan, mungkin teman-teman juga bisa ada yang suka sama Ibu Sri Mulyani karena ketika dia pergi, wah dinyanyikan oleh semua orang Kemenkyu di kantor itu ya lagu Bahasa Kalbu gitu. Jadi kalau gue lihat di komen-komennya tadi sosial media kayak, "Ih gila, itu anak buahnya aja pada merasa kehilangan kayak gitu, berarti kepemimpinan dia tuh pasti bagus ya." Terus ada yang bilang, "Ya iyalah jarang tukinnya naik jadi 300% gitu kan di under Sri Mulyani." Ya gitulah plus minusnya atau ya itu kan komen-komen, di sosial media aja ya, tahu-tahu ya nanti ada buzzer atau kayak gimana kan gue nggak tahu ya, cuman ya jadiin entertainment aja lah. Oke deh, ini ternyata udah mau setengah jam, yeay, ngomongin tentang, gejolak, Kementerian Keuangan, di turunnya atau berhentinya
Sri Mulyani digantikan oleh Bapak Purbaya yang di mana gue lihat nih kayaknya bapaknya nih punya style atau kepemimpinan yang, style kepemimpinan yang mirip-mirip kayak Boris Johnson nih. Wah, seorang prime minister dari Britania Raya dan mungkin salah satunya yang ikonik juga yang, bisa menghadapi di masa-masa sulit yaitu pada zaman pandemik COVID-19. Nah, gue juga kayaknya bakal bikin nih series atau misalnya ngomongin tentang Covid Love Story karena daripada itu judul atau IP-nya mantep nanti diambil orang ditaruh di Kementerian Hak Cipta atau gimana, oh mending gue duluan ya. Oke deh, segitu dulu teman-teman, thank you so much yang udah dengerin, yang udah nemenin, jangan lupa main-main ke sosial media yang lain, di-like, di-share, di komen, main juga ke Saweria, ya itu bisa tuh dilihat tuh. Oke deh, gue doain semoga pada sehat, yang penting pada sehat, doain gue juga bisa konsisten, itu sih yang paling penting ya. Oke, thank you semuanya, bye, have a nice day everyone.